Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yuriskinansi. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya dari kelas PBSI Pagi A semester 1 Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang efektivitas dan hambatan di dalam berbicara. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara. Menurut Arjet dan Mufti US mengemukakan bahwa untuk menjadi pembicara yang baik, seorang pembicara harus menguasai masalah yang sedang dibicarakan dan harus berbicara dengan jelas dan tepat. Beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pembicara dan untuk keefektifan berbicara adalah faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Untuk yang pertama, kita bahas faktor kebahasaan terlebih dahulu. Faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang menunjang keefektifan berbicara meliputi 1. Ketepatan ucapan, 2. Penempatan tekanan, 3. Nada sandi, 4. Durasi yang sesuai, 5. Pemilihan kata, dan 6. Ketepatan sasaran kebahasaan. Lalu yang kedua, faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan meliputi 1. Sikap yang wajar, 2. Tenang dan tidak kaku, 3. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, yang keempat, kesediaan menghargai pendapat orang lain, 5. Gerak-gerik dan mimik yang tepat, 6. Kenyaringan suara, ke-7. Kelancaran, ke-8. Relevansi atau penalaran, dan yang ke-9. Penguasaan topik. Tidak semua orang memiliki kemahiran di dalam berbicara di depan muka umum. Namun, keterampilan ini dapat dimiliki oleh semua orang melalui proses belajar dan latihan secara berkesinambungan dengan sistematis. Terkadang proses belajar dan mengajar pun belum bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, merupakan hambatan di dalam kegiatan berbicara. Menurut Rusmiati mengemukakan bahwa hambatan tersebut terdiri atas hambatan yang datangnya dari pembicara sendiri atau yang biasa disebut dengan internal, dan hambatan yang datang dari luar pembicara atau yang biasa disebut eksternal. Kita bahas dulu tentang hambatan internal atau yang biasa disebut muncul dari dalam diri pembicara. Yang pertama, ketidaksempurnaan alat ucap. Kesalahan yang diakibatkan kurang sempurna alat ucap untuk mempengaruhi keefektifan dalam berbicara. Pendengar pun akan salah menafsirkan maksud pembicara. Yang kedua, ada penguasaan komponen kebahasaan, yaitu komponen kebahasaan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, ada lafal dan intonasi. Yang kedua, ada pemilihan kata atau diksi. Yang ketiga, ada struktur bahasa. Yang keempat, gaya bahasa. Lalu yang ketiga, penggunaan komponen isi. Komponen isi meliputi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, hubungan isi dengan topik. Lalu yang kedua ada struktur isi, yang ketiga ada kualitas isi, yang keempat ada kuantitas isi. Yang keempat, kelelahan dan kesehatan fisik maupun mental. Lalu ada hambatan eksternal. Selain hambatan internal, pembicara akan menghadapi hambatan yang datang dari luar dirinya. Hambatan ini terkadang muncul dan tidak disadari sebelumnya oleh pembicara. Hambatan eksternal meliputi hal-hal di bawah ini, yaitu yang pertama, suara atau bunyi, yang kedua, kondisi ruangan, yang ketiga, media, dan yang keempat, pengetahuan pendengaran. Sekian, terima kasih atas materi yang sudah saya bawakan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika ada
kesalahan atau kata yang kurang tepat di dalam pembahasan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.